Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltara dan Kota Tarakan melakukan kunjungan ke wilayah Tanjung Pasir pada Senin 27 Juni sore. Kunjungan tersebut guna menindaklanjuti hasil pertemuan warga di 5 RT Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan pada Jumat 24 Juni lalu terkait dugaan keberadaan sekelompok LGBT. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltara dan Kota Tarakan menyambangi warga Tanjung Pasir, Kelurahan Mamurungan, Kota Tarakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sore kemarin. Kunjungannya ini dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan warga di 5 RT di Tanjung Pasir, Kelurahan Mamurungan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 4 Juni 2022 lalu. Di sana, Majelis Ulama Indonesia untuk mencari solusi dan berupaya meredam situasi yang menjadi keresahan warga serta berusaha melakukan pendekatan persuasif. Di dalam pertemuan itu juga hadir dari perwakilan warga dari 5 RT, kemudian Ketua RT, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat duduk bersama. Juga turut dihadirkan pula sekelompok perempuan menyerupai penampilan atau penampilan laki-laki di masjid tersebut. Dikatakan Haji Samsi Sarman, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, kedatangan rombongannya sendiri bukan dalam rangka memusuhi atau mendiskriminasi kelompok yang diresahkan warga di Tanjung Pasir ini, melainkan ingin mencari solusi bersama dan juga sebagai bentuk kepedulian kepada kelompok ini dan juga tentunya kepada masyarakat di sana. Setelah melakukan diskusi, ada 4 poin yang disepakati oleh dalam forum tersebut, dalam pertemuan tersebut, bersama kelompok perempuan yang menyerupai laki-laki atau yang biasa secara umum dikenal perempuan tomboy. 4 poin tersebut sendiri diantaranya yakni poin pertama, Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum tentang laki-laki berperilaku seperti perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki dan melakukan hubungan seksual atau hubungan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun sebaliknya perempuan dengan perempuan, maka hukumnya haram dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua, pertemuan tersebut dihasilkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Tarakan khususnya yang ada di Tanjung Pasir sendiri serta menghindari potensi terjadinya datangnya azab Allah, maka Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada Pemkot Tarakan, kemudian kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terkait dengan apa yang terjadi yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian poin ketiga, Majelis Ulama Indonesia mengharapkan dukungan masyarakat untuk tetap kondusivitas, menjaga kondusivitas lingkungan di sana dan tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri terhadap oknum pelaku dan bersedia mendukung penegakan hukum jika diperlukan. Dan yang terakhir, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia siap memfasilitasi proses penyadaran baik dalam bentuk terapi maupun dalam bentuk rehabilitasi bagi kelompok yang diduga adalah kelompok perempuan menyerupai lelaki dan di mana warga mengindikasikan ada di antara mereka ada yang memang memiliki kelainan menyukai sesama jenis. Tentunya menggunakan anggaran Basnas Kota Tarakan. Pada poin kedua sendiri dikatakan Haji Samsi Sarman, mengapa harus ada langkah tegas yang dilakukan karena mengingat memang sebelumnya pada pertemuan hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 lalu, Ketua RT 21 Bapak Asrin mengatakan masyarakat di sana hampir melakukan demo, namun oleh Bapak Ketua RT 21 Bapak Asrin berhasil meredam dan
hanya dilakukan rembuk bersama warga. Dan hasilnya dalam rembuk tersebut dipersilahkan untuk pindah. Sementara mereka yang masih bekerja kebetulan di wilayah tersebut juga ada perusahaan cold storage, dipersilahkan untuk tinggal di mes perusahaan agar mudah untuk dipantau oleh pihak perusahaan. Adapun dikatakan Asrin Saleh sendiri, Ketua RT 21 Tanjung Pasir Kelurahan Mamburungan, awal mulanya terjadinya munculnya ada beberapa oknum yang kelahian itu sendiri didasari atas dasar adanya rasa cemburu sesama jenis terhadap sesama jenis dan terjadi perebutan, dan karena dilatar belakangi kecemburuan tersebut maka terjadilah percekcokan dan bahkan diakui Ketua RT melebihi dari percekcokan rumah tangga normal suami istri pada umumnya, dan yang parahnya lagi sampai melibatkan pisau dan melakukan pengancaman untuk melakukan penikaman, sehingga oleh warga yang merasa terganggu dan juga sudah jengah untuk menyelesaikan kasus itu berusaha membantu mediasi namun tidak ada solusi. Masyarakat meminta mereka kelompok yang menyerupai mereka yang aslinya perempuan menyerupai laki-laki agar pindah dari sana. Kemudian juga dikatakan Asrin Saleh yang sebenarnya kasus ini sudah ada sejak tahun 2017. Namun warga masih berusaha bersabar dan puncaknya pada beberapa bulan terakhir terjadi kasus diduga di mana pelaku membawa lari korban, di mana korbannya sendiri adalah istri dari warga yang ada di Tanjung Pasir. Namun belum bisa dipastikan apakah yang lari ini dari istri tersebut yang secara sukarela lari bersama pasangan sejenisnya atau dibawa kabur. Sementara itu dari pihak kelompok perempuan yang menyerupai laki-laki yang berhasil saya konfirmasi kemarin usai melakukan pertemuan bersama Majelis Ulama, saya berhasil mewawancarai dua orang. Dua orang ini yakni bernama Jumati dan Hasni. Memang secara fisik penampilan mereka tampak seperti laki-laki walaupun memang berjenis kelamin perempuan, dan keduanya mengakui bahwa memang mereka kesehariannya berpenampilan seperti itu, seperti perempuan tomboy, dan namun mereka menolak jika dikatakan mereka adalah penyuka sesama jenis atau yang dikenal jika perempuan menyukai perempuan adalah lesbi atau yang masuk dalam bagian dari LGBT. Dan ia meminta Jumati sendiri menanggapi pertemuan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia pada dasarnya siap jika ada instruksi untuk dilakukan terapi ataupun pengobatan ataupun rehabilitasi. Namun ia juga meminta masyarakat walaupun dalam kondisi penampilannya menyerupai laki-laki tidak serta-merta langsung menjustifikasi bahwa ia adalah penyuka sesama jenis. Pun begitu juga Hasni, rekannya yang sama-sama bekerja di perusahaan yang tak jauh dari lokasi tersebut. Memang ia membenarkan ada kasus oknum di kelompok perempuan menyerupai laki-laki, sempat terjadi kasus yang melibatkan masyarakat di sana. Namun itu hanyalah oknum dan oknumnya sendiri juga sudah tidak berada di lokasi, dan artinya yang ada saat ini hanyalah mereka memang yang berpenampilan tomboy, namun bukan seperti yang dituduhkan warga sampai melakukan tindakan asusila atau melakukan hubungan sesama jenis. Demikian rekan Dea. Iya, baik. Terima kasih Andi Polsi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua MUI Kaltara serta Ketua RT setempat dan perwakilan perempuan tomboy. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, kalau ini kita biarkan, yang pertama, dia kan menular. Biasanya kalau kita korban, itu pasti akan mencari korban lagi. Kalau dia sudah pernah diperlakukan dia akan mencari korban berikutnya. Nah, yang kedua, kenapa bisa di sini jadi banyak? Saya mencurigai ini komunikasi dari mulut ke mulut.
Jadi mereka kan berkomunikasi, di sini enak nih, kita Tanjung Pasir, kita aman di sini, banyak kelompok kita sini. Akhirnya berkumpul lagi di sini. Yang di kota-kota yang berhamburan itu akhirnya kumpul di sini. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga rekomendasi kami nanti kepada pemerintah daerah, Pemkot, sama kepolisian, Polres untuk mengambil sikap-sikap yang tegas. Misalnya mengumpulkan mereka. Kalau pemerintah mengumpulkan kan tentu bisa ya. Kalau majelis ulama mungkin kita undang, ya hanya himbauan, bisa datang bisa tidak. Tapi kalau melalui lurah, camat diundang datang, nanti kami yang memberikan pembinaan dari MUI, dari kepolisian mungkin dari aspek hukumnya, dari dokter kejiwaan mungkin dari aspek rehabilitasi. Saya kira bisa. Ya, kami akan rekomendasikan seperti itu. Yang disepakati dari hasil pertemuan tadi itu, yang pertama teguran keras untuk pemilik rumah sewa yang menampung penyewa ciri-ciri LGBT. Yang kedua, pendataan penyewa ciri-ciri LGBT untuk namanya yang ditindaklanjuti. Yang ketiga, pekerja atau karyawan PT SKA yang bekerja di perusahaan ditindaklanjuti sesuai keinginan masyarakat yang diwakili oleh pihak manajemen dari PT SKA. Yang keempat, mengusir LGBT secara total di Tanjung Pasir secara kemanusiaan dan tidak melanggar hukum maupun pidana. Yang kelima, masyarakat ikut menjaga bersama dan mengawasi bersama agar LGBT tidak kembali ke Tanjung Pasir maupun merusak generasi kita yang kedepannya. Ya, istilahnya tidak bermaksud kita kan, namanya kita sudah namanya pembukaan di Penang Jelek. Berapa banyak? Ya. Berapa banyak Mbak dan teman-teman? Kalau yang sudah menetap di sini gitu. Yang menetap di sini? Ada yang pakai ada di kota, ada di sini. Kalau yang menetap mungkin 10 orang. 10 orang. Menetap itu di sini karena kerja di sini atau Warga sini, sudah warga sini. Bagus-bagus kerja di SKA, tenang-tenang, tidak ada masalah sedikit pun. Masalah ini ya kami siap ditanyakan saja. artinya secara ini, Cuma anunya ini Mbak, yang di sisi ini seakan-akan tombolnya mau diusir, yang tidak kena masalah, gitu. Jadi maunya yang bermasalah aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.